Jadi Bapak Ibu bisa kalau misalnya mau mengadakan live streaming, misalkan di Instagram Live, di YouTube Live, live streaming, di Facebook live streaming, platform-platform sosial media tersebut itu tidak memungkinkan untuk share presentasi, share gambar, atau share data kalau dilakukan secara live. Maka dari itu, kalau panjenengan memberikan pengajaran ke siswa-siswinya, maka materi itu semuanya harus dihafal terlebih dahulu. Semuanya dihafalkan. Lalu kemudian teknik yang kedua namanya ekstemporan, yaitu kita buat terlebih dahulu Bapak Ibu poin-poin pentingnya, lalu kemudian pada saat menjelaskan kita melakukan improvisasi. Kita andalkan memori, tetapi kita menggunakan bantuan poin-poin penting, atau sebutannya biasanya adalah bullet point. Jadi kalau panjenengan sekarang lihat, proses online interaktif yang sekarang kita lakukan ini, saya menggunakan teknik ekstemporan. Karena saya menyajikan poin-poin penting melalui slide presentasi, tetapi saya juga melakukan improvisasi berdasarkan materi yang sudah saya hafalkan sebelumnya. Loh, kenapa kok nggak pakai teknik manuskrip gitu ya? Ada teknik yang ketiga dalam public speaking namanya teknik manuskrip. Loh, kenapa kita nggak pakai manuskrip? Kenapa kita nggak membaca naskah saja? Toh juga nggak kelihatan gitu ya. Manuskrip ini bagus jika memang seseorang itu merasa belum mampu atau belum lancar berbicara, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam dia berbicara. Tapi saya yakin sekali, Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar di kelas. Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengajar di kelas itu secara percaya diri jelas sudah punya. Yang kedua, secara kemampuan improvisasi jelas sudah jago. Kalau kita masih bertahan pakai manuskrip, seperti seorang pembaca berita, news anchor di televisi, akhirnya dalam kita menyampaikan jatuhnya jadi kaku. Jatuhnya jadi monoton. Kita tidak bisa interaktif dengan audiens. Jadi alangkah lebih baiknya untuk Bapak Ibu yang ingin membuat sebuah konten pembelajaran daring atau online, menggunakan dua teknik public speaking ini, memoriter dan juga ekstemporan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika membuat konten, baik direkam maupun secara interaktif, ada beberapa pesan nonverbal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan pesan nonverbal yang tampak dari kamera. Kita cuma bisa mengandalkan tatapan mata dan juga ekspresi wajah. Tatapan mata dan juga ekspresi wajah. Nah, kalau panjenengan nanti merekam sebuah video atau berbicara secara interaktif, pastikan mata ini menatap bukan ke layar, tapi tatapan mata ini ke kamera. Karena ketika kita menatap ke kamera, ya, kita menatap ke kamera seperti ini, sebenarnya kita berusaha untuk menjaga kontak mata dengan audiens. Panjenengan coba mungkin bisa bandingkan, bisa perhatikan mata saya. Ini mata saya sedang melihat kamera. Ini mata saya sedang melihat kamera. Ini mata saya sedang melihat layar. Ini ke kamera. Ini ke layar. Pasti akan ada sedikit perbedaan di situ. Nah, usahakan ketika melakukan pembuatan atau perekaman gambar, video, atau melakukan interaktif seperti ini untuk menjaga kontak mata dengan menatap layar.